Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Amelia, NPM 19352235662 dari kelas 5C FISIP Universitas 11 April Sumedang akan mempresentasikan mata kuliah Ekologi Administrasi Negara dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Menurut Fredway Riggs, ada 5 hal yang dapat mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, keadaan penduduk, yang kedua, struktur sosial, yang ketiga, sistem ekonomi, yang keempat, ideologi negara, dan yang kelima yaitu sistem politik. Baik, yang pertama yaitu keadaan penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga migrasi penduduk, yang keempat identitas kependudukan, dan yang kelima yaitu kualitas. Yang pertama ada kelahiran. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan bayi tersebut menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi dalam kandungan yang berusia paling sedikit 28 minggu dan bayi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Faktor kedua yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu kematian atau mortalitas. Faktor penyebab kematian atau mortalitas antara lain yang pertama sarana kesehatan yang belum memadai, yang kedua yaitu tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, yang ketiga kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk, yang keempat pencemaran lingkungan, yang kelima kecelakaan lalu lintas, yang keenam peperangan, yang ketujuh bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau penghambat antara lain yang pertama meningkatnya fasilitas kesehatan, yang kedua tingginya tingkat kesehatan masyarakat, yang ketiga makanan yang cukup bergizi, yang keempat lingkungan yang bersih dan teratur, yang kelima ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, yang keenam yaitu keadaan negara yang damai. Faktor ketiga yaitu migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu yang pertama ekonomi, yaitu untuk memperbaiki hidup. Yang kedua ada politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat yaitu agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima ada kepadatan penduduk. Yang keenam keadaan geografis lain, dan yang ketujuh melanjutkan pendidikan, berpetualang dan sebagainya. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Faktor selanjutnya yaitu informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Yang pertama yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Di Indonesia, kegiatan ini dilakukan dalam periode 10 tahunan. Sensus pertama dilakukan pada tahun 1961. Yang kedua yaitu registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil, misalnya tingkat RT atau RW. Yang ketiga ada survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakilkan.
Selanjutnya yaitu kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga tingkat pendapatan suatu daerah, yang keempat yaitu mata pencaharian. Faktor selanjutnya yaitu yang kedua struktur sosial. Apa itu struktur sosial dan kelas sosial? Baik, struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara adalah sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Di sini ada akan terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung. Yang pertama pengaruh langsung. Ada konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara, dalam hal ini administrasi kepegawaian. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Apabila ingin dapat mencari posisi yang lebih baik, ia akan pindah ke jabatan atau dinas lain. Yang ketiga ada konsep kebebasan kontrak. Dasar-dasar kontrak ini diperlukan juga bagi hubungan kerja antara pegawai dan jabatan atau dinas tempat ia bekerja. Yang kedua, pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai. Faktor yang keempat ada ideologi negara. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Faktor yang terakhir yaitu sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik disebut juga dengan political scientist memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang pada demokrasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.